Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Ali. Di sini saya mewakili dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang kualitas. Untuk yang pertama adalah definisi dari kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah kualitas berbasis audiens, yang kedua adalah kualitas berbasis manufaktur, dan yang ketiga adalah kualitas berbasis produk. Kualitas dan strategi. Arnold Palmer Hospital menemukan bahwa kualitas merupakan obat kuat untuk memperbaiki operasi. Mengelola kualitas membantu membangun strategi diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat sukses. Kualitas adalah faktor penentu keberhasilan bagi perusahaan-perusahaan. Meningkatkan kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya yang kemudian akan meningkatkan keuntungan. Yang B, pengendalian mutu. 1. Tujuan dari pengendalian mutu adalah sebagai bahan perbaikan yang berkesinambungan pada produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan keberhasilan usaha, dan mengembalikan investasi kepada para pemegang saham dan pemilik perusahaan. Yang kedua, standar kualitas internasional. Tujuan penetapan standar adalah menetapkan prosedur manajemen kualitas melalui kepemimpinan, dokumentasi terinci, perintah kerja, dan penyimpanan catatan. Kepuasan pelanggan memainkan peranan yang lebih penting dibanding prosedur terdokumentasi pada ISO 9001.2/2000 atau ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang berisi 5 pokok. Yang pertama, manajemen lingkungan. Yang kedua, pengauditan. Yang ketiga, evaluasi kerja. Yang keempat, pelabelan. Dan yang kelima adalah penilaian siklus hidup. Yang ketiga, konsep pengendalian mutu. Pada perusahaan pabrikasi ada 2 macam struktur organisasi yang berkaitan dengan pengendalian mutu. A. Departemen kualitas berdiri sendiri dan mempunyai jalur laporan langsung ke GM atau General Manager. Fungsi kualitas harus terpisah dari kegiatan pabrikasi dan langsung memberikan laporan ke GM atau General Manager. Tujuan untuk mendapatkan kerjasama dalam rangka memenuhi penjadwalan dan biaya. Yang B, Departemen Kualitas adalah bagian dari pabrikasi dan memberikan laporan ke manajer pabrik. Fungsi kualitas di bawah fungsi pabrikasi karena mutu membutuhkan koordinasi yang dekat dengan proses produksi. Sesungguhnya, manajer pabrikasi telah mengemban tugas sebagai koordinator kualitas. Bab yang C tentang biaya manajemen kualitas. Yang pertama, pengertian biaya kualitas, quality cost dalam produksi. Biaya kualitas atau biaya mutu atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan quality cost adalah biaya-biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk atau cost of poor quality. Dengan kata lain, biaya kualitas atau quality cost adalah sebuah biaya yang timbul dalam manajemen kualitas atau quality management. Untuk yang D, pengaruh kualitas. Ada 3 pengaruh menurut kelompok kami. Untuk yang pertama adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan jelas akan naik ketika kualitas muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan, kebisaan, pekerjaannya, dan hubungan pemasoknya. Yang kedua, kehandalan produk. Jelas, pengadilan terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Contohnya consumer product safety dan lain-lain.
Yang ketiga, keterlibatan global. Kualitas adalah suatu perhatian internasional. Produk-produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harganya secara global. Untuk materi kami yang terakhir, atau yang E, membahas tentang quality management. Yang nomor 1, pengertian total quality management atau biasa kita sebut dengan TQM. Total quality management dapat didefinisikan dari 3 kata yang membentuknya, yaitu total, keseluruhan, quality, kualitas atau derajat keunggulan barang dan jasa, manajemen, tindakan, seni, cara menangani, pengendalian. Pengertian kualitas yang diambil dari American Society for Quality Control atau buku karangan Kotler tahun 1994 bahwa quality is the totality of feature and characteristic of a product of service that bear on its ability to satisfy a state of implicit needs. Definisi tersebut berkonotasi kepada pelanggan. Produk bermutu yang dapat memuaskan para pelanggan yang mengonsumsi produk tersebut. Dalam hal kualitas dianggap layak, maka diperlukan suatu produk untuk dapat memenuhi dimensi-dimensi berikut ini. A. Performance. B. Feature. C. Reliability. D. Conformance. E. Durability. F. Serviceability. G. Aesthetic. H. Perceived quality. Untuk masing-masing penjelasannya, A. Performance. Seberapa cocok produk itu digunakan sesuai dengan fungsi pemenuhan kebutuhan. Yang selanjutnya, feature. Konten dari produk yang membedakan dari produk yang lain. C. Reliability. Seberapa lama produk itu dapat bertahan dari kerusakan. Selanjutnya, conformance. Sejauh mana produk dapat dikembangkan oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya, durability. Seberapa lama produk dapat digunakan sampai benar-benar tidak dapat dipakai lagi. Lanjut, serviceability. Speed, cost, easy to repair atau tidaknya service center, dan beberapa banyak biaya yang dikeluarkan konsumen untuk itu. Untuk 2 yang terakhir, mengenai estetik, nilai keindahan dari produk, termasuk dalam definisi ini adalah tampilan fisik produk. Yang terakhir adalah perceived quality atau kesan yang membekas dari produk pada pemikiran konsumen. Selanjutnya, mengenai karakteristik dan prinsip total quality management. A. Karakteristik. Ciri-ciri umum atau karakteristik TQM menurut Kotler 2004 adalah 1. TQM mempunyai tujuan meningkatkan komunikasi, terutama antara karyawan dengan manajemen, serta mencari dan memecahkan persoalan. Yang kedua, organisasinya terdiri dari 1 orang kepala dengan beberapa orang anggota yang berasal dari 1 bidang pekerjaan. Yang ketiga, partisipasi anggota yang bersifat sukarela, sedangkan partisipasi kepala mungkin sukarela, mungkin tidak. Prinsip-prinsip TQM. Menurut Skewing de Courtoper, prinsip TQM antara lain: A. Kepuasan pelanggan internal dan eksternal. B. Respek terhadap semua orang. C. Manajemen berdasarkan fakta. D. Perbaikan secara terus-menerus. Yang terakhir adalah manfaat dari TQM. TQM sangat bermanfaat bagi para pelanggan, institusi, maupun bagi staf organisasi. Yang pertama, manfaat TQM bagi pelanggan adalah sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Kepuasan pelanggan terjamin. Yang kedua, manfaat TQM bagi institusi adalah terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Staf lebih termotivasi, produktivitas meningkat, biaya turun, produk cacat berkurang. Yang terakhir, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketiga, manfaat TQM bagi staf organisasi adalah pemberdayaan, lebih terlatih dan berkemampuan,
Dan yang terakhir, lebih dihargai dan diakui. Sekian presentasi dari kelompok kami atau dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.